Saya pribadi siap tentunya untuk mendampingi Bapak Prabowo di panggung-panggung kampanye di berbagai daerah di Indonesia. Siap perintah, Pak. Bapak panggil saya, insya Allah saya akan siap mendampingi Bapak. Sedangkan Bapak SBY, sahabat Bapak di sini, juga dalam berbagai kesempatan telah mengatakan beliau juga siap untuk turun gunung untuk bisa sama-sama berjuang memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Pemimpin puncak, pemimpin nasional mesti mengerti kerangka kehidupan bernegara ini yang antara lain diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, memang salah satu battleground itu kan ada di Jawa Timur ya, Sen. Dan mereka yakin, mereka atau kubu Prabowo ya, yakin bahwa Jawa Timur itu akan mereka menangkan atau kuasai lah. Karena bukan karena faktor Gibran dan Prabowo, tapi tim yang ada di belakangnya. Ya, jadi salah satu kolega Jokowi ya, seorang kolega Jokowi itu cerita bahwa tim yang akan membantu memenangkan Prabowo dan Gibran di Jawa Timur itu ada Mbak Khofifah, Pak Dekarwo, dan satu lagi mantan gubernur ya. Betul, dan satu lagi Pak SBY. Dan Pak SBY nilai plusnya Demokrat masuk ya. Betul, dan Pak SBY kan juga menguasai Jawa Timur di Pacitan, Mbak Khof di Tapal Kuda ya kan, di Tapal Kuda, dan Pak Dekarwo di Jawa Timur yang ke arah timur gitu. Dan menurut mereka confident untuk melawan Mahfud. Melawan Ganjar dan Mahfud di situ. Dan Imin juga kan. Dan Imin juga di situ gitu. Dan ini disampaikan Pak SBY ketika bertemu dengan Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Ini info salah satu orang yang mengetahui pertemuan itu, bahwa Pak SBY bilang ke Pak Jokowi bahwa dia yakin ini bisa menang satu putaran. Artinya Prabowo bisa menang satu putaran. Walaupun dengan Gibran. Gitu. Ya gue dengar juga tuh, Ca. Mereka yakin betul menang satu putaran. Bahkan proyeksinya ada 54% gitu menang. Betul. Jadi artinya tidak ada putaran kedua, Pram. Jadi memang pengen lurah juga kan, nggak mau ada dua putaran pemilu begitu. Ya. Dan jangan lupa juga kita tahu ya bahwa SBY itu paling tidak sudah 3 kali menang di Jawa Timur, ya kan, dari sisi pilkada ya, kita ngeliat dari pilkada aja ya, 2 kali memenangkan Soekarwo, terus 1 kali memenangkan Khofifah. Artinya kekuatan dia di Jawa Timur tidak bisa dianggap enteng. Betul. Apalagi kemarin kan SBY sudah bilang langsung ke Prabowo kan, kalau dia akan for you, saya akan turun gunung. Turun gunung lagi. Turun gunung atau keluar kandang. Waduh, Pak BY ya, dia yakin kalau Prabowo Gibran itu menang tanpa kecurangan. Loh kan statnya aja sudah seperti itu, bagaimana dia masih bisa mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu bisa menang tanpa kecurangan? Kalau sesuatu yang disebut kecurangan itu mulai ngakali persoalan usia ya, yang mestinya standarnya itu 40 tahun, kemudian karena ada urusan dengan anak presiden yang masih 35 atau 36 tahun ya, kemudian aturan itu diubah. Gimana Pak SBY? Pak SBY dia dulu juga yang kritik-kritik habis persoalan ini ya, harus jaga etika, harus kedepankan moral ya. Bahwa dia kemudian mendukung Prabowo Gibran itu ya takdirnya kan begitu, karena terlempar dari koalisi perubahan gara-gara marah-marah, dan akhirnya gimana lagi ketika mau ke PDIP tidak bisa, terdampar di koalisi ini. Tetapi tidak kemudian karena posisinya begitu kemudian dia bisa yakin ini tanpa kecurangan. Lah dari start awalnya saja gimana coba ya, orang mau ikut ujian, start awalnya persyaratan administrasinya sudah tidak memenuhi syarat, kemudian ada yang mengatakan oh ini peserta ilegal, oh ini, dan yang menguji persyaratan itu memang dikatakan melanggar etik berat. Bagaimana bisa dikatakan kedepannya juga tidak akan ada kecurangan? Awalnya aja kecurangan. Dan karena itulah komentar SBY ini
banyak sekali mengundang komentar dari berbagai pihak. Lo gimana gitu loh. Ya, sudah nyaman di situ kemudian begitu. Macam-macam lah pemirsa, tapi rata-rata komentarnya itu nyinyir kepada SBY. Ya, ini terkait dengan upayanya SBY yang kabarnya mau all out, tetapi polanya agak khas di Demokrat ini. Jadi aneh juga sebetulnya, dia pengen memenangkan Prabowo tetapi betul-betul tidak ada fotonya Gibran. Coba, sebetulnya ini kan pengakuan pemirsa. Kenapa foto Gibran tidak dipasangkan dengan Prabowo? Ada dua tafsirnya kan. Bisa jadi mungkin dia masih pengen setidak-tidaknya walaupun tidak cawapres, yang fotonya AHY itu yang mendampingi Prabowo, mendampingi fotonya Prabowo. Yang kedua, kenapa foto Gibran tidak dipasang di partai-partai Demokrat? Sebetulnya ini adalah pengakuan secara jujur bahwa tampilnya Gibran dalam kontestasi Pilpres ini sebetulnya memang masalah dari sejak awal, itu disadari, ya kan? Nah, sementara Gibran adalah cawapres resminya Prabowo. Kalau Gibran bermasalah, gimana pun juga pasangan ini pasti bermasalah. Itu Pak SBY ya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin usianya seperti itu, mencoba memahamkan ke publik ya, Prabowo Gibran itu menang tanpa kecurangan. Ya, itu dikemukakan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yakin jika pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres tanpa melakukan kecurangan. Bahkan seandainya pun melakukan kecurangan, menurut saya loh ya, bukan menurut SBY, menurut saya bisa jadi kalah juga ya, kalau kecurangannya itu walaupun sudah sistematis ya, terstruktur dan sistematis, terstruktur dan masif ya, tetapi memang dukungan publik itu nggak ada, ya kan? Dan sekarang ini bahkan lurah-lurah atau kepala desa ini sudah diuber sama Bawaslu kemarin yang digunakan oleh Gibran itu. Siapa yang bisa membantah bahwa itu tidak ada urusan politiknya dengan mendukung Gibran? Ayo Pak SBY bisa jawab enggak itu? Yang kemarin di GOR gitu kan, lurah dikumpulin, kepala desa dikumpulin sampai 20-an ribu, mereka dikasih sangu, di situ ada gambar Prabowo Gibran ya, bahkan Gibrannya sendiri datang di arena GBK itu. Kecurangan enggak ini? Ya, coba beri jawaban yang jelas. Sudah barang tentu dia tidak berani mengatakan bahwa ini bukan kecurangan. Kalau caranya seperti siapa? Bawaslu, tidak ada kata normatif deklarasi resmi mendukung, setelah itu dianggap tidak ada dukungan. Ya, itu sama dengan orang bodoh namanya kalau sampai setingkat itu, tidak paham. Orang jatuh cinta itu tidak harus mengatakan I love you. Cukup dengan melirik, cukup dengan memberikan kue, cukup dengan ini, memberikan kepedulian, itu sudah cukup. Begitu ya, nggak usah terlalu mengada-ada. Bisa yakin menang tanpa kecurangan. Dengan kecurangan aja belum tentu menang kok, gitu ya. Dan SBY mengatakan bahwa ada mengakui ini sebetulnya ada perbincangan publik kekhawatiran pasangan Prabowo Gibran akan melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Coba ditanya pada kader Demokrat itu sendiri, tapi tidak pakai nama, tidak pakai ini gitu ya. Kira-kira Prabowo Gibran itu akan melakukan kecurangan enggak gitu? Kalau keyakinan yang tidak didasarkan kepada fenomena real, itu sebetulnya adalah praduga yang didasarkan pada kepentingan. Itu sebetulnya nggak boleh keyakinan yang seperti ini diungkapkan, karena gejalanya banyak ya. Mulai dari KPU yang mengubah ya, yang belum mengubah aturan, mestinya itu tidak boleh itu Gibran, karena di KPU itu keputusannya masih tanggal masih 40 tahun, jadi belum diubah karena harus ada rapat sendiri kan, tidak seenaknya kemudian ketuanya itu mengubah mentip gitu kan, enggak, ada prosesnya dan itu belum dilakukan, tapi diterima juga pendaftaran. Bawaslunya begitu, ASN dikumpulkan, kepala desa dikumpulkan, mau kecurangan yang seperti apa yang tidak bisa disebut sebagai kecurangan lagi, kan aneh ini kan.